Sekeranjang buah apel karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebentar, kataku sambil malas-malasan berdiri. Shh, tapi jangan bilang saudara-saudaramu. Aku malu. Si Lex menutup mulutnya yang tertawa terkikik-kikik. Membuatku semakin yakin orang ini tidak waras. Sebenarnya uangku tidak banyak. Simpananku tinggal 8.000 saja dan masih banyak kebutuhan yang harus kupenuhi. Lagi pula aku tidak kenal si dekil ini. Tidak tahu dia penipu atau bukan. Lain masalahnya kalau dia kawanku atau orang yang telah ku kenal baik. 4.000 terlalu banyak. Menolong orang memang mulia, tapi membiarkan diri ditipu orang adalah bodoh. 2,5 cukuplah. Biar dia naik bus biasa, biar dia lebih hati-hati dan memakai perhitungan kalau lain kali bepergian lagi. Saya cuma punya ini. Ku letakkan 2 lembar ribuan dan 1 lembar 500-an itu di atas meja. Berapa? Tanyanya melirik lembaran-lembaran uang di depannya. 2,5. Dia mengeluh. Tambahlah 1.000 lagi. Susah kalau pakai bis biasa. Harus ganti 3 kali, pindah-pindah. Aku sudah capek sekali. Nanti sakit. Tambahkan 1.000 lagi. Ya Allah. Benar-benar tidak tahu malu. Sudah diberi masih minta tambah lagi. Manusia macam apa ini? Dengan berat hati, ku ambil 500 lagi. Saya benar-benar tinggal punya ini. Kataku mulai kesal. Wah, dipas sekali nih. 3.000 tambah uangku 350. Untuk beli karcis 3.200, tinggal 150. Pas buat naik becak. Tambah 200 deh buat beli minum. Saya tidak ada uang lagi. Kataku marah. Wah, kamu nampaknya tidak ikhlas. Aku tidak mau memakai kalau kamu tidak ikhlas memberi ini. Aku tidak mau celaka di jalan. Ini, ambillah kembali. Diletakkannya uang itu di atas meja kembali. Marahku sedikit reda. Punya perasaan juga rupanya si Lex ini. Tapi aku jelas tidak mau mengambil kembali barang yang sudah diberikan. Gak apa-apa, saya ikhlas. Tapi memang cuma itu saja yang ada. Saya sedang tidak ada uang. Kataku agak lunak. Terima kasih. Sekarang hari Sabtu. Aku sampai di Malang hari Minggu. Selasa atau paling lambat Rabu ada wesel sampai ke sini. Tidak 3.000. Malu aku mengembalikan tanpa menambah. Nanti aku kirim apel juga sekeranjang penuh. Gak usah repot-repot. Itu dipakai saja. Kataku tidak enak hati. Sebaiknya aku pulang sekarang saja. Sudah 6:30. Habiskan dulu minumannya. Itu lempernya kok belum dimakan? Kudorong piring lemper ke dekatnya. Sejahat-jahatnya Ruli, rupanya masih mau juga mengeluarkan minuman dan makanan buat si dekil ini. Aku mesti buru-buru. Bagaimana kalau dibungkus saja? Boleh? Sahutku menahan tawa.
Ku ambil sehelai koran dari bawah meja untuk membungkus kelima lemper yang disuguhkan Ruli. "Kamu tunggulah sampai hari Rabu," katanya sambil berdiri. Aku mengangguk saja, tapi tak sedikit pun berharap. Ku antarkan si Lex sampai ke depan pintu. Tanpa menoleh lagi, tamu luar biasa itu berjalan cepat-cepat keluar halaman, memamerkan pantat celananya yang lusuh dan pudar warnanya. Aku baru saja berniat menutup pintu ketika tiba-tiba dia berbalik. "Kamu ada jaket? Dingin nih." Dilipatnya kedua tangannya rapat-rapat. "Tidak," gelengku cepat-cepat. "Ada sih ada. Tapi sungguh mati bukan untuk diberikan pada manusia dekil macam dia. Kalau ada kaos, mau deh." Tidak. Tergesa-gesa aku tutup pintu dan lari ke dalam. Ruli menyambutku dengan serangkaian tawa geli. Aku terus saja berlalu, pura-pura tidak melihat dia. Rabu demi Rabu berlalu, tak ada selembar wesel pun yang datang dari Malang. Aku bahkan sudah melupakan peristiwa itu ketika pada suatu siang Ruli dikejutkan oleh datangnya sebuah bungkusan besar yang dikirimkan lewat titipan kilat. "Dari Laksmana, Mbak," teriaknya heran dan takjub. Tak kalah takjubnya, ku amati alamat pengirim yang tertulis di salah satu sisi bungkusan. Benar tertulis nama Laksmana dengan alamat suatu jalan di Malang. Penuh rasa ingin tahu, ku sobek kertas tebal pembungkus dus. Di dalam dus bekas margarin yang terikat rapi, hadirlah di depan mata kami sekeranjang buah apel yang bukan main eloknya. Besar-besar, merah, basah dan segar. "Wih!" seru Ruli kagum. Diambilnya sebuah apel sebesar bola tenis, diputar dan ditimang-timangnya. Aku tertegun, merasa aneh sekali. Dia benar-benar mengirimkan apel yang dijanjikannya. Tolehku pada Ruli. "Berarti dugaanmu salah. Dia bukan penipu. Dia betul penggemarmu yang kehabisan duit. Tapi kenapa duitnya tidak dikembalikan ya? Kepalamu selalu saja penuh dengan hutang piutang." Aku malah merasa berdosa kalau uang itu benar-benar dikembalikan. Sekeranjang buah apel ini sudah lebih dari cukup bagiku. Apel-apel itu sungguh bukan main menggiurkan. Bentuknya begitu rancak, bulat penuh, merah tua warnanya. Buah itu seolah-olah mempunyai daya hidup yang memanggil-manggil kami untuk segera memakannya. Kebetulan sekali, tidak lama setelah kami terima apel Laksmana, datang Salman dan Rena sepupu kami. Tak ayal lagi, beramai-ramai kami berempat mengganyang apel dari Laksmana. Waktu itu bapak dan ibu sedang keluar kota, jadi hanya kami berempat saja yang ada di rumah. Rasa dan pikiranku tidak karuan. Malu, menyesal, mengenang sikapku yang tidak simpatik kepada Laksmana tempo hari. Tentu dinilainya aku sombong, tidak sopan dan pelit. Ketika melintas dalam ingatanku, Laksmana yang mengeluhkan tubuh kedinginan, tiba-tiba saja meledak rasa geliku yang tak tertahan. Ruli, Salman dan Rena serentak menoleh mendengar aku tertawa. Dan tanpa ku ketahui sebabnya, mereka ikut tertawa lebih keras dari aku sendiri. Aneh sekali. Tiba-tiba saja semua terasa begitu menggelikan. Hal-hal yang kemarin atau bahkan tadi kami anggap sebagai hal yang biasa, tiba-tiba saja terasa begitu lucu, membuat kami terguncang-guncang oleh tawa. Coba, apa sih lucunya melihat si belang naik kursi atau mendengar peki anak-anak tetangga? Tetapi hal-hal biasa seperti itu sanggup membuat kami berempat tertawa terbahak-bahak sampai beberapa lama.
Bahkan tanpa sesuatu sebab apapun, tawa kami meledak bagai guntur. Rumah menjadi begitu riuh oleh suara tawa yang tak henti-hentinya. Perutku sudah terasa kaku karena terlalu banyak tertawa. Tapi masih saja tawa-tawa berikutnya tak dapat kuhentikan. Kalau ada orang yang bilang tertawa itu menyehatkan, celakalah dia. Sebab nyatanya kami justru menderita oleh tawa yang tak bisa berhenti. Seluruh tubuh terasa kaku, ngilu dan nyeri. Penjual bakso yang dipanggil Salman, tamu bapak yang ditemui Ruli, tetangga sebelah yang sempat omong-omong denganku, semua memandang kami dengan aneh. Wajah mereka yang jadi kelihatan dungu itu lebih-lebih lagi membuat kami tertawa tergelak-gelak. Kira-kira jam 6 sore Paman Hasim, kakak ibu, datang. Belum-belum, Ruli dan Salman sudah tertawa terbahak-bahak melihat Paman Hasim hampir terpeleset minyak pelumas yang tercecer di halaman. "Ibumu ada?" tanya Paman Hasim ditujukan padaku. Selagi berbicara, kulit pipi Paman Hasim yang gembur dan keriput tampak bergerak-gerak dengan lucunya, seperti leher sapi yang digoyang. Aku, Ruli, Salman, dan Rena berpandang-pandangan. Agaknya semua melihat pipi itu. Itulah kenapa tawa kami meledak berbarengan seperti mau merubuhkan rumah. Paman Hasim mengerutkan keningnya, memandang kami berganti-ganti. Wajahnya berubah-ubah. Sebentar merah padam, sebentar pucat. "Di mana bapak ibumu, Astari? Ruli?" ulang Paman Hasim keras. Tawa kami yang terus meledak-ledak membuat tak ada seorang pun dari kami yang sempat menjawab. "Kenapa kalian semua ini, bentak Paman Hasim menggelegar, yang praktis menghentikan tawa kami berempat. Dengan heran dan geli, kami pandangi wajah tua itu merah padam menahan marah. Dan ketika Rena mengikik pelan, tawa kami pun kembali pecah berkepanjangan. Paman Hasim menatap kami berganti-ganti, kemudian ke segenap barang-barang yang ada di dalam rumah. Pelan-pelan dihampirinya meja di mana sisa apel Laksmana berserak, bercampur baur dengan kulit kupasannya. Diambilnya sebuah apel yang masih utuh. Lama diamatinya, dibauinya, ditimang-timangnya dengan kening berkerut. Selanjutnya kulihat Paman Hasim mengeluarkan sebuah jarum dari saku bajunya. Jarum itu tampak berkilat-kilat di depan mata kami. Mungkin terbuat dari perak atau semacam logam putih. Beberapa saat Paman Hasim tampak khusyuk memejamkan mata. Kemudian dengan gerakan tiba-tiba, ditusuknya apel Laksmana dengan jarum peraknya. Ajaib. Dari lubang bekas tusukan jarum itu, menetes cairan kental berwarna hitam, bersamaan dengan menyusutnya apel Laksmana. Warnanya yang semula merah tua, perlahan-lahan berubah menjadi hijau, warna apel mentah. Sesaat kemudian apel yang semula besar, merah dan ranum itu telah berubah menjadi apel kecil yang masih mentah, yang di pasar-pasar diborongkan dengan harga murah. Cairan hitam pekat yang tadi menetes di lantai telah hilang tak berbekas. "Jangan sentuh apel ini," perintah Paman Hasim dengan penuh wibawa. Kami berempat terpaku di tempat masing-masing. Tak ada seorang pun yang mengeluarkan suara. Paman Hasim pergi ke belakang dan sejenak kemudian kembali dengan membawa 4 gelas air putih. Diberinya masing-masing kami 1 gelas. "Habiskan." Dengan patuh, kami meminum air putih itu sampai tetes terakhir. Seketika perut kami terasa mual, panas dan bergumpal-gumpal. Sampai pada puncaknya, kami berempat bersama-sama memuntahkan apel-apel yang tadi masuk ke perut kami.
Sekali lagi Paman Hasim memberi kami air putih. Sekali ini air yang kami minum mendatangkan rasa segar dan nyaman, menyapu bersih semua rasa memuakkan yang sebelumnya mengaduk perut kami. Paman Hasim membawa apel-apel yang masih sisa beserta kulitnya ke belakang, dimusnahkan dengan api. Setelah kami berempat pulih kembali, berkatalah Paman Hasim bahwa kami telah makan buah kotor. Syukur pemasangnya tidak mengirimkan penyakit yang parah. Hanya membuat kami menjadi setengah tidak waras. Mentertawakan semua hal, bahkan tidak ada apa-apa pun kami tertawa. Paman Hasim memang pernah mempelajari ilmu semacam itu, sehingga dia lekas curiga ketika melihat apel Laksmana yang ajaib. Entah bagaimana nasib kami kalau saja Paman Hasim tidak cepat datang. Lain kali suruh temanmu itu mengirimkan sekeranjang granat, biar kita mati sekalian. Omel Ruli sambil mengusap-usap perutnya. Tidak kalian cari alamat Laksmana di Malang? Tanyaku setelah Astari selesai bercerita. Dia menggeleng. Mustahil orang yang berbuat kejahatan menunjukkan tempat tinggalnya. Dan alamat itu memang palsu. Tidak ada di kota Malang. Aku mengangguk-angguk. Astari mengeluarkan sebuah pisau lipat dari dalam tas makanannya. Kau mau makan apel itu? Terbeliak aku memandangnya. Astari tergelak. Kenapa? Buah ini bersih. Percayalah, Paman Hasim sudah mengajar kami mengenal barang-barang yang harus dicurigai. Ayo, makanlah. Diangsurkannya sekerat buah apel padaku. Aku menggeleng, menatap apel itu dengan ngeri. Astari tersenyum, membawa keratan apel itu ke mulutnya. Sekerat demi sekerat, sampai akhirnya tinggal kulit saja yang menumpuk di meja. Kutunggu sesaat, beberapa saat, sampai sekian saat. Astari tidak juga tertawa. Sampai pada senja harinya kami turun di stasiun Tugu dan berpisah di depan rumahnya. Rumahku melewati rumah Astari. Bahkan 2 hari kemudian ketika kami bertemu kembali, dia tetap sehat-sehat saja. Aku menarik napas lega. Tapi sejak itu, rasanya aku tak berselera lagi makan buah apel. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.